3 tahun setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang masih berada dalam masa pemulihan. Kota-kota besar perlahan dibangun kembali, tapi kehidupan masyarakat belum sepenuhnya normal. Krisis ekonomi, kelangkaan bahan makanan, dan wabah penyakit masih menjadi masalah yang dihadapi hampir setiap hari. Di sini pemerintah sering mengirim petugas kesehatan ke berbagai tempat untuk melakukan pemeriksaan maupun membagikan obat sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Karena itulah masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap siapapun yang datang membawa identitas sebagai petugas pemerintah. Pada sore hari tanggal 26 Januari 1948, kepercayaan itu dimanfaatkan oleh seseorang yang hingga kini identitasnya masih menjadi perdebatan, di mana seorang pria berpakaian rapi memasuki sebuah cabang Imperial Bank di kawasan Shinamachi, Tokyo. Dengan sikap tenang dan penuh keyakinan, ia mengaku sebagai petugas kesehatan yang mendapatkan tugas darurat dari pemerintah. Ia mengatakan bahwa wilayah sekitar bank baru saja terpapar wabah disentri sehingga seluruh pegawai harus segera meminum obat pencegahan. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus ya. Ini tuh tentang pembunuhan massal di bank yang menjadi misteri terbesar Jepang. Ini tuh lokasinya di Tokyo, cabang Shinamachi dari Imperial Bank. Dan ini tuh tanggal kejadiannya di 26 Januari 1948. Jadi korban-korban di sini ada 12 pegawai bank yang meninggal dunia dan 4 orang selamat. Pelakunya tuh tidak pernah dipastikan secara meyakinkan. Nah, buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh dong di subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen, dan di share ya. Kalau kalian mau dengerin di Spotify, kalian search aja Kamek Cerita ya guys. Ini kita langsung aja mulai ya untuk Kamek Cerita episode kali ini. Tiga tahun setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang masih berada dalam masa pemulihan. Kota-kota besar perlahan dibangun kembali, tetapi kehidupan masyarakat belum sepenuhnya normal. Krisis ekonomi, kelangkaan bahan makanan, dan wabah penyakit masih menjadi masalah yang dihadapi hampir setiap hari. Di sini pemerintah sering mengirim petugas kesehatan ke berbagai tempat untuk melakukan pemeriksaan maupun membagikan obat sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Karena itulah masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap siapapun yang datang membawa identitas sebagai petugas pemerintah. Pada sore hari tanggal 26 Januari 1948, kepercayaan itu dimanfaatkan oleh seseorang yang hingga kini identitasnya masih menjadi perdebatan, di mana seorang pria berpakaian rapi memasuki sebuah cabang Imperial Bank di kawasan Shinamachi, Tokyo. Dengan sikap tenang dan penuh keyakinan, ia mengaku sebagai petugas kesehatan yang mendapatkan tugas darurat dari pemerintah. Ia mengatakan bahwa wilayah sekitar bank baru saja terpapar wabah disentri sehingga seluruh pegawai harus segera meminum obat pencegahan. Tidak ada satupun pegawai yang curiga, mereka mengikuti setiap instruksi yang diberikan karena mengira tindakan tersebut merupakan prosedur resmi. Namun hanya beberapa menit setelah cairan itu diminum, satu persatu pegawai mulai kehilangan kesadaran dan sebagian jatuh dari kursinya. Sebagian lagi mengalami kejang hebat. Sementara yang lain berusaha meminta pertolongan sebelum akhirnya tak lagi mampu bergerak. Di tengah kepanikan itu, pria misterius tersebut tetap terlihat tenang. Ia mengambil uang tunai dari dalam bank, meninggalkan para korban yang bergelimpangan di lantai, lalu menghilang tanpa jejak. Dan peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Teigin Incident, salah satu kasus pembunuhan massal paling terkenal sekaligus paling kontroversial dalam sejarah kriminal Jepang. Hingga lebih dari 70 tahun kemudian, pertanyaan mengenai siapa pelaku sebenarnya masih belum memiliki jawaban yang benar-benar meyakinkan. Tanggal 26 Januari 1948 awalnya tidak berbeda dengan hari kerja lainnya di cabang Imperial Bank kawasan Shinamachi. Para pegawai sibuk melayani nasabah, menghitung transaksi, dan menyelesaikan administrasi menjelang sore. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan berubah menjadi salah satu tragedi paling mengejutkan dalam sejarah Jepang. Suasana di dalam bank berjalan tenang, sementara para pegawai mulai bersiap menutup aktivitas operasional seperti biasa. Menjelang pukul 3 sore, seorang pria datang memasuki bank. Penampilannya sederhana namun rapi. Ia berbicara dengan sopan dan menunjukkan sikap yang membuat semua orang merasa percaya kepada para pegawai. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas dari Dinas Kesehatan Pemerintah.
Menurut penjelasannya, pemerintah baru menerima laporan bahwa wilayah sekitar bank berpotensi menjadi pusat penyebaran wabah disentri. Karena penyakit tersebut sangat berbahaya, seluruh pegawai diwajibkan segera menjalani tindakan pencegahan sebelum pulang ke rumah agar tidak menularkan penyakit kepada keluarga mereka. Ucapan pria tersebut terdengar masuk akal, dan pada masa itu pemerintah Jepang memang aktif melakukan berbagai pemeriksaan kesehatan akibat kondisi sanitasi yang masih buruk setelah perang. Tidak ada alasan bagi para pegawai untuk menolak. Mereka bahkan merasa beruntung karena pemerintah bergerak cepat melindungi masyarakat dari ancaman wabah. Tanpa sedikit pun rasa curiga, seluruh pegawai berkumpul mengikuti arahan pria tersebut sambil menunggu obat yang katanya telah disiapkan. Pria itu kemudian mengeluarkan 2 botol berisi cairan. Dan ia menjelaskan bahwa cairan pertama adalah obat utama untuk membunuh bakteri penyebab disentri. Sedangkan cairan kedua berfungsi menghilangkan rasa pahit sekaligus membantu kerja obat di dalam tubuh. Satu persatu pegawai meminum cairan tersebut sesuai instruksi. Tidak ada yang mengetahui bahwa cairan pertama bukanlah obat, melainkan racun yang mematikan. Dan dalam hitungan menit, ruangan bank yang semula dipenuhi aktivitas rutin berubah menjadi tempat penuh kepanikan. Para pegawai mulai merasa pusing, kehilangan keseimbangan, lalu roboh satu demi satu. Dan saat itulah pria misterius tersebut memulai tahap terakhir dari rencananya yang telah disusun dengan sangat matang. Setelah memastikan seluruh pegawai telah meminum cairan yang diberikannya, pria tersebut berdiri sambil mengamati kondisi para korban. Dalam beberapa menit, racun mulai bekerja. Satu persatu pegawai mengeluhkan rasa panas di tubuh, pusing, dan mual yang hebat. Beberapa mencoba berdiri untuk meminta pertolongan, tetapi tubuh mereka perlahan kehilangan tenaga. Suasana bank yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh kepanikan. Terdengar suara kursi yang terjatuh, teriakan minta tolong, dan orang-orang yang berusaha menyelamatkan rekan kerjanya. Tetapi semuanya terjadi begitu cepat hingga hampir tidak ada yang mampu berbuat banyak. Dan di tengah situasi tersebut, pria itu tetap bersikap sangat tenang. Jadi ia berjalan menuju meja kas dan ruang penyimpan uang tanpa tergesa-gesa karena hampir seluruh pegawai sudah tidak berdaya. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Ia mengambil sejumlah uang tunai serta beberapa dokumen penting, kemudian meninggalkan bank dengan langkah yang santai. Tidak ada kepanikan di wajahnya, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan pekerjaan biasa. Dan cara pelaku mengendalikan situasi membuat penyidik kemudian menyimpulkan bahwa ia telah mempersiapkan seluruh aksinya secara matang dan memahami betul bagaimana racun itu akan bekerja. Beberapa saat setelah pelaku pergi, warga sekitar mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aktivitas di dalam bank mendadak berhenti, sementara beberapa pegawai terlihat tergeletak dari balik jendela. Di sini polisi dan petugas medis segera dipanggil ke lokasi. Ketika mereka memasuki ruangan, pemandangan yang terlihat benar-benar mengejutkan. Tubuh para pegawai berserakan di berbagai sudut ruangan. Sebagian masih bernafas lemah, sementara yang lain sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dari 16 orang yang berada di dalam bank saat itu, 12 dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan 4 lainnya berhasil diselamatkan setelah mendapat penanganan darurat. Berita mengenai tragedi tersebut langsung menyebar ke seluruh Jepang. Surat kabar menempatkannya sebagai berita utama, sementara masyarakat dibuat takut oleh fakta bahwa seorang pelaku mampu membunuh begitu banyak orang tanpa menggunakan senjata api ataupun kekerasan fisik. Nah, yang paling mengejutkan lagi ya, pelaku hanya memanfaatkan penyamaran dan kepercayaan korbannya. Kasus ini segera menjadi perhatian nasional dan mendorong kepolisian Tokyo membentuk tim investigasi khusus untuk memburu pria misterius yang hingga saat itu seolah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Sejak hari pertama penyelidikan, kepolisian itu menghadapi tantangan yang sangat besar. Para penyintas memang berhasil memberikan keterangan mengenai penampilan pelaku, tetapi deskripsi yang mereka berikan masih sangat umum. Pelaku digambarkan sebagai pria parubaya dengan pakaian rapih dan pembawaan yang tenang. Tidak ada identitas, tidak ada nama, dan tidak ada saksi di luar bank yang melihat kemana ia pergi setelah meninggalkan lokasi. Kondisi tersebut membuat penyelidikan berjalan lambat meskipun ribuan petugas diterjunkan. Dan di sini tim forensik kemudian memeriksa sisa cairan yang diminum para korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa cairan tersebut mengandung racun yang sangat mematikan dan temuan itu membuat polisi menduga pelaku bukan orang biasa.
Ia kemungkinan memiliki pengetahuan tentang bahan kimia atau pernah mendapatkan pelatihan khusus selama masa perang. Dugaan tersebut memperluas arah penyelidikan hingga ke mantan personel militer, tenaga medis, dan orang-orang yang pernah bekerja di laboratorium penelitian. Beberapa bulan kemudian, perhatian polisi tertuju kepada seorang pelukis bernama Sadamichi Hirasawa. Jadi ia tuh pernah terlibat kasus penipuan dan dianggap memiliki sejumlah kesamaan dengan deskripsi pelaku. Setelah menjalani pemeriksaan yang panjang, Hirasawa akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama. Namun sejak awal, keputusan tersebut sudah menimbulkan keraguan karena banyak bukti yang bersifat tidak langsung. Sementara, beberapa saksi juga tidak sepenuhnya yakin bahwa Hirasawa adalah pria yang datang ke bank pada hari kejadian. Dan meski kontroversi mulai bermunculan, proses hukum itu tetap berjalan. Polisi yakin mereka telah menemukan orang yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Sementara, sebagian masyarakat justru mulai bertanya-tanya apakah penyelidikan dilakukan terlalu terburu-buru karena besarnya tekanan publik untuk segera menangkap pelaku. Keraguan inilah yang kemudian membuat Taegin Incident terus menjadi bahan perdebatan hingga puluhan tahun setelah peristiwa itu terjadi. Setelah melalui penyelidikan yang panjang, proses persidangan terhadap Sadamichi Hirasawa akhirnya dimulai. Jaksa meyakini bahwa Hirasawa adalah pria yang menyamar sebagai petugas kesehatan dan meracuni para pegawai Imperial Bank. Di sini mereka menghadirkan berbagai keterangan saksi, hasil penyelidikan, lalu serta pengakuan yang pernah diberikan Hirasawa selama proses pemeriksaan. Namun sejak awal persidangan ini sudah dipenuhi kontroversi karena sebagian bukti yang diajukan dinilai tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya secara mutlak. Tim pembela berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada barang bukti fisik yang benar-benar menghubungkan Hirasawa dengan lokasi kejadian. Sidik jari, pakaian maupun racun yang digunakan tidak pernah dapat dipastikan berasal darinya. Selain itu, pengakuan yang sempat dibuat Hirasawa juga dipertanyakan karena diduga diperoleh setelah interogasi yang sangat panjang dan penuh tekanan. Hirasawa kemudian menarik kembali pengakuannya dan bersikeras bahwa dirinya tidak pernah melakukan pembunuhan tersebut. Walaupun masih banyak keraguan, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Hirasawa dan putusan tersebut langsung memicu perdebatan luas di Jepang. Sebagian masyarakat percaya polisi telah berhasil menangkap pelaku, tetapi tidak sedikit pula yang menilai penyelidikan dilakukan terlalu tergesa-gesa demi meredakan tekanan publik. Sejumlah wartawan, pengacara, hingga mantan penyidik kemudian mulai mengkaji ulang kasus tersebut dan menemukan berbagai kejanggalan yang membuat mereka meragukan putusan pengadilan. Kontroversi itu terus berkembang selama bertahun-tahun. Berbagai permohonan peninjauan kembali diajukan oleh tim pembela, tetapi semuanya ditolak. Meski telah divonis hukuman mati, eksekusi terhadap Hirasawa tidak pernah dilaksanakan. Ia tetap berada di dalam penjara sambil terus menyatakan bahwa dirinya hanyalah korban dari sebuah kesalahan penyelidikan. Waktu terus berlalu, tetapi Taegin Incident tidak pernah benar-benar menemukan akhir yang memuaskan. Sadamichi Hirasawa meninggalkan dunia di dalam penjara pada tahun 1987 tanpa pernah mengakui bahwa dirinya adalah pelaku. Hingga akhir hayatnya, ia tetap menyatakan tidak bersalah dan meminta agar namanya dipulihkan. Dan setelah kematiannya, keluarga dan sejumlah pendukungnya masih terus berupaya membersihkan nama Hirasawa melalui berbagai jalur hukum dan penelitian sejarah. Sementara itu, banyak peneliti mulai mengembangkan teori lain mengenai identitas pelaku sebenarnya, dan ada yang menduga pelaku memiliki latar belakang militer karena memahami penggunaan racun dengan sangat baik. Ada pula yang mengaitkan kasus ini dengan mantan anggota unit penelitian perang yang memiliki akses terhadap bahan kimia berbahaya. Namun hingga kini tidak ada satupun teori yang berhasil dibuktikan secara meyakinkan. Banyak dokumen yang telah diteliti ulang, tapi jawabannya pasti tetap tidak ditemukan. Terlepas dari siapa pelaku sebenarnya, Taegin Incident meninggalkan dampak besar terhadap Jepang. Sistem keamanan perbankan diperketat, prosedur identifikasi petugas pemerintah diperbarui, dan metode investigasi kasus keracunan massal berkembang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tragedi ini juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Jepang kini lebih hati-hati terhadap orang yang mengaku sebagai petugas resmi tanpa identitas yang jelas. Lebih dari 7 dekade telah berlalu sejak tragedi itu terjadi, tapi nama Taegin Incident masih sering muncul dalam buku sejarah, dokumenter, dan kajian hukum di Jepang. Kasus ini bukan hanya dikenang karena jumlah korbannya, melainkan karena pertanyaan besar yang belum pernah terjawab. Apakah orang yang dihukum benar-benar pelakunya, atau justru pelaku sebenarnya berhasil lolos dan menjalani hidup tanpa pernah tersentuh hukum? Gitu guys ya, sekian Kamek cerita episode kali ini. Buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, jangan lupa buat subscribe ya guys. Di like, di komen-komen, dan di share. Kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh langsung search aja Kamek cerita. Oke,
Bye guys, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.